Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dava Irvano dengan nomor BP 25101152610045. Saya dari kelas Sistem Informasi 2L. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang data. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang pengertian data, manfaat dan fungsi data, jenis-jenis data, metode pengumpulan data, dan sumber data. Data adalah sesuatu yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, penelitian, bisnis, bahkan dalam kegiatan pemerintahan. Hampir semua keputusan penting biasanya dibuat berdasarkan data. Karena itu penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya data itu dan bagaimana cara mengumpulkan serta menggunakan data dengan benar. Yang pertama, pengertian data. Secara sederhana, data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta atau informasi mentah yang belum diolah. Data ini biasanya diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pencatatan suatu kejadian. Data bisa terbentuk banyak hal, misalnya angka, kata-kata, gambar, simbol, ataupun suara. Contohnya seperti nilai ujian siswa, jumlah penduduk suatu daerah, daftar kehadiran siswa, atau hasil survei dari suatu penelitian. Data yang masih mentah biasanya belum memberikan informasi yang jelas. Oleh karena itu, data perlu diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Setelah diolah, data tersebut akan menjadi informasi yang sangat berguna. Informasi inilah yang kemudian dapat membantu seseorang dalam memahami suatu keadaan atau mengambil keputusan. Sebagai contoh, nilai ujian siswa merupakan data. Setelah dianalisis oleh guru, data tersebut bisa digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa dan menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, jadi data dapat disimpulkan data adalah bahan dasar yang sangat penting untuk menghasilkan informasi. Yang kedua, manfaat dan fungsi data. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan fungsi data. Dalam kehidupan sehari-hari, data memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu manfaat yang paling penting adalah membantu dalam mengambil keputusan. Dengan adanya data yang jelas dan akurat, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, data juga bermanfaat sebagai dasar dalam membuat perencanaan. Sebagai contoh, pemerintah menggunakan data jumlah penduduk untuk merencanakan pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan. Data juga dapat digunakan untuk mengetahui pengembangan atau perubahan suatu keadaan. Misalnya, dengan melihat data nilai siswa dari semester ke semester, guru dapat mengetahui apakah prestasi siswa mengalami peningkatan atau justru menurun. Selain memiliki manfaat, data juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai dasar perencanaan. Yang kedua adalah sebagai alat untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap suatu kegiatan. Yang ketiga adalah sebagai bahan penelitian. Dan yang terakhir, data juga berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga yaitu jenis-jenis data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa deskripsi atau kategori. Contohnya seperti jenis kelamin, warna, pendapat seseorang, atau tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Contohnya seperti umur, tinggi badan, jumlah siswa di kelas, atau nilai ujian. Selain berdasarkan sifatnya, data juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau lembaga. Contohnya seperti data siswa di sekolah atau kampus, data karyawan di perusahaan, atau data keuangan suatu organisasi. Sedangkan data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi. Contohnya seperti data dari pemerintahan, data dari lembaga penelitian, data statistik yang tersedia di internet.
Yang keempat, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai informasi. Ada beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Contohnya seperti mengamati kegiatan belajar siswa di kelas atau mengamati perilaku pelanggan di sebuah toko. Yang kedua, metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden atau narasumber untuk dijawab. Metode ini biasanya digunakan dalam survei karena dapat mengumpulkan data dari banyak orang sekaligus. Dan yang metode terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, seperti buku, laporan, arsip, foto, atau catatan resmi. Dan penjelasan terakhir yaitu sumber data. Sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data. Secara umum, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Contohnya seperti hasil wawancara, hasil observasi, atau hasil survei yang dilakukan secara langsung kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti data dari buku, jurnal, laporan penelitian, atau data statistik dari lembaga tertentu. Kedua jenis sumber data ini sama-sama penting dan sering digunakan dalam penelitian maupun kegiatan analis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data merupakan kumpulan fakta atau informasi mentah yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Data memiliki banyak manfaat seperti membantu pengambilan keputusan, menjadi dasar perencanaan, serta memberikan informasi yang berguna. Data juga memiliki berbagai jenis dan dapat dikumpulkan dengan berbagai metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Selain itu, data juga memiliki dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Dengan memahami data dan cara mengolahnya dengan baik, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bermanfaat. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak serta teman-teman semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.